Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Tentunya semua baik-baik ya. Sudah yang pasti masih di rumah saja ya. Di dalam kesempatan ini saya kembali dalam acara program Cinta, CINTA, Cerita, Inspirasi dan Fakta. Persembahan dari Human South Cornerstone Broadcasting Ministry. Ide kreatif bersama seorang teman mulai dengan acara Cinta ini. Kali ini Cinta akan bertemu dengan seorang senior kami ya, hamba Tuhan yang sudah cukup lama melayani di Amerika. Kita akan jumpa saja langsung. Dia adalah Pendeta Bob Jokiman. Mari kita sambut Pak Bob. Selamat sore Pak Bob. Selamat sore. Apa kabar? Gimana? Sudah jalan-jalan kemana aja? Iya, di rumah, stay home. Pak Bob, sebelum kita mulai mungkin ada teman-teman yang belum kenal secara banyak tentang Pak Bob. Pak Bob bisa sebutkan siapa Pak Bob ya, berapa anak, apa keluarga lah, semuanya lah bisa Pak Bob sharing pelayanan di mana ya. Perkenalkan, ini Bob Jokiman, asal Makassar. Di Amerika sejak tahun 85, sekolah di Fuller, sekarang sudah retire, tapi tidak berhenti pelayanan. Wah. Anak ada 3 dan cucu ada 2. Oke, cukup ya. Agape Evangelical Church atau di Indonesia dikenal sebagai Gereja Injili Agape. Gereja Injili Agape. Yes. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak Bob mulai Gereja Agape di Amerika? Oh, Gereja Agape di Amerika dimulai pada tahun 2005. Minggu pertama November, berarti sudah hampir 15 tahun ini tahun. 15 tahun ya. Wah, luar biasa ya, 15 tahun ya. Ya. Lalu selama 15 tahun Pak Bob, saya dengar ada selain di Amerika juga ada misi sampai ke Indonesia. Apakah benar ini semua? Oh ya, puji Tuhan. Kami, kalau saya bisa cerita bagaimana kami mulai di Indonesia, yaitu dimulai tahun 2002 sebelum ada Gereja Agape. Oke, ada beberapa teman pendeta di Los Angeles membentuk organisasi yang namanya ICCM, Indonesian Cross Cultural Ministry, yaitu pelayanan di budaya Indonesia. Mereka ajak saya, lalu saya tanya, ini untuk apa? Oh, dia bilang, oh kita akan kirim misioneri Indonesia ke Timur Tengah. Langsung waktu itu Tuhan tegur hati saya. Mengapa hati saya? Sebab saya itu besar di Makassar dan pelayanan lebih 10 tahun di Makassar. Dan Makassar, Sulawesi Selatan adalah pusat daripada orang Bugis Makassar. Tapi anehnya, sekalipun tinggal di tengah-tengah orang Bugis Makassar, sedikit hati pun tidak ada menjangkau mereka. Jadi itu kita tidak perhatikan. Nah, sampai pada tahun 2002 itu, lalu teman itu ajak mau kirim misioneri Indonesia ke Timur Tengah. Langsung Tuhan templak saya punya hati. Oh Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya tinggal di Indonesia, sedikit pun hati tidak mau menjangkau mereka. Maka saya katakan, oke, saya mau bergabung. Lalu kami mulai kumpul uang. Nah, mulai kumpul uang dan mencari seorang misioneri orang Sunda di Bandung untuk kami latih. Setelah 2 tahun kami akan utus pergi ke Timur Tengah, khususnya ke Yordania. Setelah 2 tahun, kami sudah kumpul uang kira-kira ada $10,000 US, karena menurut kabar, biaya hidup di Yordania itu 1 bulan, 1 orang perlu $500. Dan setelah kami kumpul, lalu dia nge-apply visa ke Yordania. Dan waktu nge-apply visa itu masuk ke sekolah teologi. Nah, waktu melamar di sekolah teologi mengatakan, kami akan berikan kamu visa sponsor jika ada surat keterangan dari pemerintah setempat, how you can get it, dijawab nggak bisa dapat. Jadi akhirnya kita batal kirim dia ke Yordania, lalu uang dikembalikan. Nah, waktu itu kita sudah mulai Gereja Agape.
Lalu satu hari saya diundang oleh gereja-gereja Arab di Los Angeles, ikut persekutuan doa mereka di Biola University. Nah, ketika saya menghadiri persekutuan doa itu, mereka lalu bersaksi. Mereka mengatakan kami gereja-gereja Arab di Timur Tengah dan di Eropa selama 10 tahun ini sudah memenangkan 11 juta orang. Nah, ketika saya mendengar itu, saya tertekun. Apa sebabnya? Kita mau kirim satu misioneri Indonesia ke Timur Tengah, sudah dilatih bahasa Arab, susahnya setengah. Sedangkan mereka, gereja-gereja Arab, sudah ada di sana. Jadi saya lalu berpikir, apakah masih perlu kirim misioneri Indonesia ke Timur Tengah? Dan pada waktu itu, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kami gereja Agape dirintis dengan 0 sen, tapi kami komit memberikan 10% persembahan kami untuk misi. Sekarang kami mau bermisi kemana? Kami sudah ada dana untuk misi. Nah, luar biasa Tuhan. Tuhan seperti berbisik di dalam hati saya. Bob, itu loh Indonesia. Kenapa kamu tidak balik ke Indonesia saja, mengutus misioneri sana dan mengadakan church planting? Oh, saudara sekalian, saya sungguh-sungguh yakin hal ini. Tuhan tegur saya, Tuhan tunjukkan ladang yang harus dijangkau. Maka mulailah saya berjalan untuk merintis di Indonesia. Singkat cerita, kami mulai tahun 2009. Dan sejak itu, satu persatu hamba Tuhan datang. Mula-mula saya yang mencari memang. Tapi kemudian mereka yang mencari saya. Lalu kami memberikan persyaratan-persyaratan. Kami saya buatkan tata gereja, tata laksana, dan juga persyaratan-persyaratan. Jadi, saya berkata begini, saya sudah ada usia. Saya di Amerika. Saya tidak bisa melayani di Indonesia, apalagi di pedalaman. Tetapi kalau ada yang mau melayani, kami akan lengkapi dengan perlengkapan awal untuk merintis gereja. Jadi yang kami lakukan adalah kami sediakan kendaraan motor, keyboard, lalu belikan LCD kalau diperlukan, belikan laptop dan belikan kursi, kemudian sewakan gedung. Kami siapkan perlengkapan untuk merintis. Tapi kami tidak menjanjikan tunjangan. Tapi saya atur bagaimana membagi akan kebutuhan, yaitu dari seluruh persembahan yang masuk, 10% disisihkan untuk misi keluar. Itu harus. 10% harus misi keluar, kemudian sisa 90% itu dibagi dua. 45% untuk gembalanya, dan 45% untuk pelayanan gereja. Itu basic yang kami lakukan. Jadi ya terserah masing-masing mengembangkan, ya, tapi di dalam kenyataan tidak bisa mencapai itu. Oleh karena itu sekarang kami tiap bulan harus memberikan tunjangan kepada kurang lebih 12 hamba Tuhan sebanyak 20 juta tiap bulan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan cukupkan. Jadi sekarang kami sudah ada 17 jemaat gereja di Indonesia. Ada 17 jemaat ya. Rawa Badung di pinggiran kota Jakarta, satu di Solo, dan baru ini mulai di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian di Kalimantan Tengah ada, yaitu di dekat kota Sampit, Kalimantan Tengah, harus naik mobil sekitar 4-5 jam baru sampai di sana. Dan selanjutnya di Sulawesi. Sulawesi Selatan itu ada 5. Di Makassar, Parepare, di Pindrang, di Sidrap, dan di Amparita. Itu di Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat ada 2, di Satanatean dan di Mamasa. Kemudian di Palu ada 2, kemudian di Toli-Toli ada 1. Jadi di Sulawesi semuanya ada 10. Kemudian ada 2 di Sorong. Jadi total semuanya ada 17 jemaat yang sudah dirintis. Dan yang luar biasanya Tuhan itu, ya, kami setelah 15 tahun di Los Angeles, sampai sekarang masih sewa ruangan untuk ibadah. Tidak punya gedung sendiri. Tapi di Indonesia, puji Tuhan,
kami sudah ada 7 rumah ibadah, sekalipun sederhana. Wow, luar biasa. Di Rawabadung sendiri, di Solo ada gedung sendiri, kemudian di Kalimantan ini luar biasa. Di Kalimantan Tengah itu kami merintis di perkebunan kelapa sawit, dan pemerintah daerah di sana memberikan peraturan. Setiap perkebunan kelapa sawit kalau ada burunya orang Kristen, maka harus didirikan gereja. Jadi di saat itu sudah ada 2 gereja di Kalimantan Tengah. Kemudian kami sudah bangun juga 2 di Sulawesi Barat, yaitu di Satanatean dan di Mamasa, dari kayu-kayu yang ambil hutan. Tidak mewah, tapi tempat ibadah yang lumayan untuk di daerah tersebut. Dan kami sudah beli 2 bidang tanah di Sidrap. 2 bidang tanah ini kami beli, dan sekarang sedang mencari rumah panggung untuk dibuat rumah ibadah, karena di sana paling cocok adalah rumah panggung. Itu sedang dicari dan sudah disiapkan dananya. Kemudian di Palu ada 2 jemaat, ada 1 jemaat yang waktu gempa Palu 2 tahun lalu, 2018, saya carikan dana, dan kami ini sudah siap untuk membangun atau membeli gedung gereja. Jadi tolong didoakan, ya. Yang lain ya kita percaya menyediakan. Ini Tuhan sungguh luar biasa, saudara sekalian, ya. Karena saya melihat bahwa di dalam paling 15 tahun ini anugerah Tuhan, berkat Tuhan tidak surut. Punya visi, misi, dan hati yang tulus, hati yang setia, dan hati yang rendah. Jangan sombong. Apa yang kita kerjakan itu mata-mata anugerah Tuhan. Nah, itu sedikit kesaksian tentang pelayanan gereja Injil Agape yang ada di Amerika dan ada di Indonesia. Iya. Selama 15 tahun ini, hambatan apa yang paling besar yang dihadapi oleh Pak Bob ketika merintis semuanya ini? Yang paling besar menurut Pak Bob? Oh, yang paling besar adalah rekan-rekan hamba Tuhan yang bersedia melayani dengan penuh pengorbanan. Karena saya tahu rekan-rekan semua itu melayani dengan penuh pengorbanan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Timotius yang melayani di 3 tempat. Itu di Pinrang, di Amparita, dan di Sidrap. Itu dia tiap minggu naik motor harus melayani di 3 tempat. Pagi, siang, sore. Pakai motor. Ya. Kemudian juga hari biasa, ada persekutuan-persekutuan, dia pakai motor pun berkunjung ke sana. Saya melihat ini pendeta anak muda luar biasa pengabdiannya. Oleh karena itu kami jadi support, bukan saja berikan tunjangan bulanan, kami juga kontrakan rumah karena dia punya keluarga dan punya anak. Jadi kita butuh hamba-hamba Tuhan yang mau berkorban, dan ini yang paling susah ya. Kalau di kota besar banyak yang menolak, tapi sasaran kami adalah di daerah-daerah di mana gereja masih kurang. Misalkan yang di Sidending Rapang. Terus sekalian, saya share ini kepada seorang teman pendeta. Dia mengatakan, Pendeta Bob, you tahu tidak? Itu di Tanah Toraja. Di Tanah Toraja itu penduduknya 300 juta. Tapi ada gereja 1098 kalau tidak salah. Lalu dia mengatakan, Sidrap, penduduknya 180 juta, 1 gereja pun tidak ada. Maka kami di daerah Sidrap itu kami rintis 3 gereja. Ya. Jadi kami mau daerah yang memang masih minim gereja. Dan itu hambatan yang terbesar itulah. Hamba Tuhan yang mempunyai visi kepada jiwa-jiwa yang terhilang dan mau berkorban melayani di daerah yang sepi, yang miskin. Nah, ini sulit sekali, ya, sulit sekali. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada saja Tuhan kirim dan yang mau pelayanan ke daerah tersebut. Nah, kalau Tuhan berkenan, Indonesia akan coba menjajaki di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Yaitu Kalimantan Utara yang
akan jadi ibu kota Indonesia, nah akan menjajaki ke sana. Jadi kalau ada yang mau merintis, maka ya Tuhan berkenan kami akan dapat hamba Tuhan yang komit. Saya percaya itu karena ini pengalaman selama 15 tahun ini. Ternyata yang saya cari itu tidak stay, tapi yang datang untuk bergabung itu yang stay sekarang. Itu tuh luar biasa. Ya. Jadi kalau misalnya ada hamba Tuhan muda, mereka mau tergerak join pelayanan seperti ini dengan Agape, kira-kira mereka harus kontak di mana? Harus ketemu siapa, share ke siapa gitu, Pak? Ke Pak Bob langsung atau di Indonesia? Ada cabang. Kami ada program di Indonesia, kami bisa menghubungkan, tapi ada persyaratannya. Persyaratannya harus sekolah teologi ya. Minimal sarjana muda teologi ya. Minimal. Oke. Kemudian mengajukan surat lamaran ya. Lalu kami kirim, kami punya tata gereja dan tata laksana dan peraturan lain yang penting supaya mereka pelajari. Mereka mau atau tidak ya. Kalau mereka mau menerima, lalu kita siapkan interview. Nah, sementara interview itu kami minta rekomendasi dari 3 hamba Tuhan yang kenal calon tersebut. Jadi 3 hamba Tuhan ini bisa temannya, bisa pendetanya, bisa mantan dosennya. Pokoknya 3 hamba Tuhan yang memberikan rekomendasi bahwa orang ini memang mau mengabdi, ya, dia punya karakter baik dan sebagainya. Pokoknya rekomendasi lah. Apa sebabnya ini? Karena kami gereja itu mempunyai satu peraturan agak lain. Yaitu setiap kamu dengan kami memenuhi persyaratan tersebut, kalau pelayanan dalam waktu 1 tahun, kalau jemaat kita dan orang tersebut belum ditabis, kami langsung tabis sebagai pendeta. Jadi tidak tunggu sampai belasan, jadi kami akan tabis. Oleh karena itu kami butuh rekomendasi dari 3 hamba Tuhan, sehingga apabila kita tidak mengharapkan, apabila terjadi hal-hal yang tidak berkenan, maka kami bisa minta pertanggungjawaban dari 3 orang ini. Itu kira-kira persyaratan yang kami akan berikan. Dan selama ini yang terjadi, kita tanya, yuk bebannya di mana untuk merintis gereja? Jadi bukan kami, tapi mereka. Nah sekarang saya kasih persyaratan daerah-daerah yang kami akan rintis. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh saya di Bandung, enggak, kita tidak akan rintis di Bandung. Bandung sudah terlalu banyak gereja. Ya, karena kalau di daerah-daerah yang banyak gereja, maka yang dilakukan adalah hanya imigran anggota gereja dari satu gereja yang lain. Saya tidak terjadi. Saya mau cari jiwa baru, cari jiwa yang terhilang. Itu baru satu misi yang jiwa efektif. Baru, jiwa terhilang. Sekarang sebagai penutup Pak Bob ya, kira-kira apa pesan Pak Bob untuk hamba Tuhan atau calon hamba Tuhan yang terbeban untuk pelayanan perintisan seperti begini? Kira-kira apa pesan Pak Bob buat mereka gitu, secara khusus? Nah, yang pertama paling penting ada visi. Alkitab mengatakan jika ada visi, binasalah rakyat. Jadi harus mempunyai visi. Ya. Sangat banyak Tuhan mau merintis, tanya, ada uang nggak? Tidak perlu uang. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, tinggalkan semuanya, ikut aku menjadi penjala manusia. Yesus tidak mengatakan, aku sediakan kamu uang begini banyak. Murid-murid tidak mengatakan, bagaimana aku hidup? Tidak ada. Tapi komitmen, ya, ada visi dan jiwa-jiwa. Itu yang paling penting. Kalau tidak ada visi, jangan join gereja Injili Agape. Kami tidak perlu hamba Tuhan yang tidak punya visi. Jadi syarat utama mempunyai visi. Kenapa kamu merintis di sana? Saya pernah ada seorang hamba Tuhan di Kupang. Minta saya buka di Kupang. Saya tanya, untuk apa kamu buka di Kupang? Oh, yang menampung
anggota-anggota gereja gemit yang terlantar. Saya bilang enggak. Kita bukan itu tuh gembala sidang mereka untuk bukan itu bukan panggilan daripada agape. Itu saya sangat tegas sekali. Jangan menampung anggota gereja lain, tapi kalau mereka datang kita sambut, tapi tujuannya bukan demikian, bukan menampung anggota gereja yang terlantar, tapi kita mau mencari jiwa-jiwa baru. Jadi kalau ada orang mau bergabung, saya tanya dulu, kenapa kamu mau buka di sana? Kalau kamu mau menampung anggota gereja yang terlantar, itu bukan panggilan gereja agape. Tegas sekali. Iya. Dan kita percaya, kita ada visi, ada misi, kita kreatif, kita rajin, kita tulus, kita setia, itu Tuhan akan pelihara kita. Dan itu saya alami. Sejak saya di saat sampai sekarang melayani, Tuhan tidak terlantar. Luar biasa ya. Teman-teman saat lihat kesaksian gitu. Ya. Jadi penting sekali ada visi. Mungkin yang paling terakhir, Pak Bob bisa kasih satu ayat Alkitab, Mas, sebagai pegangan mereka-mereka yang melayani misi gitu, ada? Oh, kalau untuk saya itu pegang saja 1 Korintus 15 ayat 10. Oleh karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan aku bekerja lebih keras daripada yang lain, tapi bukannya aku, tapi karena kasih karunia Allah. Jadi kalau kita tahu hidup kita adalah dari kasih karunia Allah, kita bekerja lebih keras. Dan bukan kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan juga. Nah, saudara bisa saksikan di dalam hidup saya, umur saya berapa sekarang. Tapi ya tetap, ya, si Ayu. Yalah, terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Pak Bob ya. Saya tahu sebentar Pak Bob ada meeting lagi yang lain, tapi kesempatan Pak Bob boleh bersama-sama di sini. Nah teman-teman, sebagai kesimpulannya saya ingin singkat saja, kalau hamba Tuhan mau melayani, dia harus punya misi yang jelas, ya sekali lagi visi yang jelas, supaya visi dan misi, supaya jelas tujuannya dan bukan mencari orang-orang dari gereja lain, maksudnya gitu ya, tapi memulai mendapatkan orang-orang baru, orang-orang yang belum percaya, supaya mereka dimenangkan bagi Tuhan. Ini gereja agape ya. Sampai ketemu Pak Bob ya. Tuhan berkati ya. Thank you ya. Sekali lagi, makasih. Tuhan berkati kita semua.